Salam sejahtera dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Shalom jemaat. Hari ini kita memasuki hari ke-28 dan kita belajar tentang Amsal berkaitan dengan keadilan sosial. Marilah kita terus menjalani setiap hari bersama hikmatnya. Saudara-saudara sekalian, dalam membangun sebuah masyarakat, terutama di dalam konteks negara, kita perlu memperhatikan kesejahteraan. Satu kehidupan yang sejahtera adalah kehidupan yang diidamkan oleh masyarakat. Untuk mencapai kesejahteraan itu, kita perlu dengan jeli melihat bahwa di dalam masyarakat itu sendiri ada banyak golongan. Salah satunya adalah golongan yang disebut dengan golongan kaya atau golongan miskin, dan ini realita masyarakat dimanapun. Kalau ditanya kenapa demikian, ada banyak faktor. Salah satu faktornya adalah tentang situasi kehidupan di masyarakat itu sendiri, latar belakang keluarga, macam-macam. Tapi ada situasi yang menjadi kenyataan bahwa memang ada perbedaan realita antar golongan, antara orang kaya, orang miskin. Yang disebut di situ biasanya disebut orang yang lemah ekonominya atau orang yang kuat ekonominya. Nah, saudara-saudara sekalian, dunia ini selalu bergumul tentang hal ini di semua negara di dunia ini. Bagaimana membangun kesejahteraan supaya masyarakat itu yang berbeda-beda golongannya itu tetap sejahtera. Maka ada banyak prinsip. Salah satu prinsipnya adalah keadilan sosial atau keadilan di dalam masyarakat. Nah, saudara-saudara, prinsip keadilan ini juga banyak sekali. Tetapi firman Tuhan pada kesempatan ini itu memuat semacam konten prinsip yang luar biasa. Keadilan sosial itu bisa terjadi pada saat ada keperpihakan. Kata berpihak itu mengandung unsur membela. Itu bukan berarti saudara-saudara ketika Amsal menuliskan bahwa Tuhan itu membela orang yang lemah, berarti orang yang tidak lemah itu tidak dibela. Bukan itu maksudnya. Membela di dalam arti melindungi secara hukum. Melindungi secara hukum. Orang-orang kaya juga dilindungi secara hukum. Saudara-saudara, kebenaran Tuhan di dalam kehidupan masyarakat itu dinyatakan dengan hukum. Maka keperpihakan Tuhan kepada orang lemah itu dalam bentuk ada hukum yang melindungi mereka. Dan di sini luar biasa, saudara-saudara. Alkitab ingin mengungkap sebuah prinsip penting. Ketika orang lemah itu dilindungi secara hukum, sebenarnya di sanalah kesejahteraan itu bisa terjadi karena ada keseimbangan. Hukum itu membuat hidup jadi seimbang. Artinya begini, hukum itu bukan saja untuk menghakimi, menghancurkan, tetapi untuk menyeimbangkan masyarakat. Supaya saudara-saudara sekalian, kondisi masyarakat itu tidak dikuasai oleh seseorang yang kuat, yang melakukan semena-mena, orang yang lemah diinjak-injak. Itu tidak seimbang hidup. Tetap ada keseimbangan, dan kontrol keseimbangan itu atau sebagai pegangan keseimbangan itu adalah hukum itu sendiri. Di sini saya belajar satu hal yang menarik, saudara-saudara. Rupanya orang-orang yang lemah ekonomi, dalam hal ini orang yang miskin, bukan hanya mendapatkan charity atau bantuan sosial, tetapi mereka juga mendapatkan justice atau keadilan hukum. Disinilah panggilan sebenarnya kita untuk bisa mengingatkan, menegakkan justice atau hukum
kedaulatan hukum supaya ada keseimbangan. Keseimbangan itu membangun kesejahteraan. Kita ada di tengah-tengah situasi yang memang memberikan kepada kita sebuah kesadaran dan kejelasan tentang banyak golongan yang saat ini membutuhkan. Firman Tuhan mengatakan, jangan diinjak-injak. Amsal 22 dan 22 sampai 23. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Ada beberapa catatan penting di sini. Yang pertama, jangan merampasi. Jangan merebut barang orang lemah yang sudah lemah. Ada justice-nya. Ya, ada justice-nya untuk itu. Supaya apa? Supaya yang lemah tidak dirampasi terus, ada justice-nya, seimbang. Yang kedua, jangan menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Kenapa di pintu gerbang? Orang-orang yang lemah ini membutuhkan bantuan. Mereka membutuhkan uluran tangan. Jangan diinjak-injak, artinya apa? Jangan diusir. Ada justice untuk itu. Ada justice untuk menjaga supaya mereka tetap dapat bantuan. Yang ketiga, Tuhan membela perkara mereka. Kata perkara di sini, keadaan mereka. Artinya apa? Tuhan melindungi mereka, tetapi bukan ingin mengkonfirmasi kemiskinan atau kemalasan atau kesusahan mereka, bukan. Tuhan membela perkara mereka. Mereka punya kebutuhan. Tuhan itu berpihak kepada mereka untuk mereka mendapatkan kebutuhan mereka. Ini sekali lagi cara Tuhan untuk menjaga keseimbangan. Dan yang keempat, mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Ini justice untuk menjaga mereka. Jangan seenaknya dan semena-mena orang-orang tertentu yang merasa dia punya kendali merampasi mereka. Saudara, ini catatan-catatan yang penting dari prinsip hikmat untuk menjaga keseimbangan. Saudara, di dalam kehidupan kita secara pribadi maupun di dalam rumah tangga kita, prinsip-prinsip keseimbangan ini penting juga dalam kita terapkan di dalam parenting atau di dalam pendidikan kita kepada anak-anak. Apalagi anak kita bukan hanya satu, anak kita 2 atau 3. Perlu ada keseimbangan, perlu ada justice untuk bisa menjaga keseimbangan itu sendiri. Saudara-saudara, marilah kita bersyukur untuk hikmat Tuhan ini. Marilah kita berdoa untuk Indonesia. Dengan berbagai macam kelompok, golongan orang, ada yang kaya, ada yang miskin. Biarlah ini tetap seimbang. Karena apa? Karena keadilan hukum ditegakkan untuk menjaga kesejahteraan dan menjaga keseimbangan. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah kami sebagai gereja mengingatkan terus, menegakkan terus kedaulatan hukum, memberikan contoh bahwa hukum itu perlu dipegang, perlu dijalani untuk menjaga keseimbangan sosial. Dan keseimbangan sosial itu menjadi jalan untuk kesejahteraan bersama. Bapa di dalam surga, berkati kami dimanapun kami berada. Di tengah-tengah masyarakat mungkin kami ada yang menjadi pengurus RT, pengurus RW, pengurus PKK, atau kelompok-kelompok kerja masyarakat. Biarlah kami selalu mengingatkan tentang justice ini, tentang kedaulatan hukum ini, untuk bisa menjaga kesejahteraan dan keseimbangan. Pakailah juga Indonesia di tengah-tengah kondisi yang sulit ini. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kami percaya Tuhan sudah menyatakan kebenaran-Mu melalui hukum yang ada. Biarlah kami boleh semua taat dan menjalaninya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memegang kendali kehidupan kami dan bangsa ini, kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati.